Saudari-saudara umat kekasih Tuhan, sahabat Rema yang berbahagia, Shalom. Hari ini 15 April, Sabtu dalam oktav Paskah. Selamat Paskah yang sangat membahagiakan. Hari ini saya dan Anda mendapat inspirasi yang bagus untuk renungan kita hari ini, yaitu dari Injil Markus bab yang ke-16 ayat 9 sampai 15. Dan di ending dari bagian Injil ini adalah amanat agung Tuhan Yesus sendiri yang bersabda, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Permenungan kita rangkum dalam satu tema, yaitu relasi yang kuat dengan Yesus, melahirkan pelayanan yang hebat dalam pewartaan dan terwujud dalam kesaksian yang dahsyat. Dalam Injil, saya dan Anda boleh mendengarkan bagaimana pengalaman para murid mengalami Paskah dan juga mengalami kunjungan Yesus, dan lebih-lebih kehadiran Yesus yang sangat signifikan terlihat ketika mereka makan bersama. Dan itulah Ekaristi. Saya dan Anda diajak untuk terus membangun relasi yang kuat dengan Yesus. Relasi yang kuat itu kemudian mendorong saya dan Anda untuk mewartakan dalam pelayanan yang hebat. Dan tidak hanya seperti itu, tidak hanya pelayanan yang hebat, tetapi juga dalam kesaksian hidup yang dahsyat. Kalau saya dan Anda kembali membaca kisah para rasul, khususnya dalam bacaan pertama hari ini, pengalaman Petrus dan Yohanes pun itu didasarkan karena relasi yang kuat dengan Yesus. Dan lebih-lebih ketika mereka harus menghadapi pengadilan-pengadilan, keluar masuk di pengadilan, mereka tidak gentar sedikit pun. Dan pewartaan mereka yang hebat itu juga diiringi dengan kesaksian yang dahsyat. Bagaimana mereka bisa menyembuhkan orang yang sakit. Dan lebih-lebih mereka ini karena relasi yang kuat, kata-kata yang digunakan oleh Yesus, tindakan-tindakan yang dibuat oleh Yesus diaktualkan dalam kesaksian yang dahsyat di dalam pelayanan yang hebat. Maka mari saudara kasih, pewartaan hari ini tetap relevan sampai zaman ini, khususnya ketika saya dan Anda mendalami makna dan tugas perutusan sebagai orang-orang terbaptis, mewartakan Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit. Sebab Dia hidup, maka ada hari esok. Dan saya dan Anda tahu, karena Dia menguasai hidup ini, dan kita wartakan bahwa Dia senantiasa mencintai saya dan Anda, sehingga hidupmu dan hidupku menjadi berarti. Mungkin kita sedikit terbantu dengan ilustrasi yang saya temukan. Moga-moga bisa memperjelas permenungan kita. Dikisahkan bahwa Albert Einstein pernah mengalami peristiwa yang hampir-hampir menghancurkan reputasinya. Karena saat itu dia sakit keras, tenggorokannya sakit karena kecapean, dan dalam perjalanan kepalanya pusing, padahal dia diundang untuk mempresentasikan teori yang dia temukan. Dan keluhan itu ia sampaikan kepada sopirnya, dan luar biasa respon si sopir itu. "Saya akan menyelamatkan Anda dari kesulitan ini." Dan sopir itu juga memberi kesempatan Einstein untuk mengelak. Dan ia segera berkata kepadanya dengan penuh iba, "Wahai Profesor, saya telah menghadiri ceramah Anda seputar relativitas ini lebih dari sekian puluh kali. Sampai saya telah menghafalnya dan bisa menyampaikannya. Dan di kota ini tidak ada seorang pun yang mengenal Anda." Jadi bayangannya Einstein itu diundang dari kota ke kota. Einstein pun menyetujuinya dan berkata,
Saya akan menyetir mobil ketika memasuki kota ini agar orang-orang mengira bahwa engkau adalah aku. Sopir yang tidak menamatkan sekolah menengah itu berhasil ceramahnya dengan baik. Sehingga saking gembiranya Einstein yang sedang duduk di barisan pertama merasakan kelelahannya hilang sama sekali. Terjadilah hal yang tidak diharapkan. Munculnya pertanyaan yang mustahil bagi seorang sopir mampu menjawabnya. Wah, degup jantung Einstein sangat keras. Sopirnya menjawab pertanyaan yang bisa dijawabnya, hingga ia berkata dengan penuh keyakinan dan percaya diri, saya tidak pernah membayangkan bahwa saya tidak mampu menyampaikan makna ini kepada Anda sekalian. Saya mengira bahwa diri saya menyampaikan ini dengan baik, sehingga saya yakin bahwa sopir pribadi saya akan mampu menjawab pertanyaan ini hanya dengan mendengar ceramah saya. Di saat itulah bergema decak kagum dari segenap penjuru yang memenuhi aula, dan pandangannya tidak percaya diri daripada para hadirin pun ditujukan kepada Einstein. Senyum sang sopir pun semakin mengembang, dan dari atas mimbar ia mengisyaratkan kepada Einstein untuk naik ke atas panggung seraya berkata, apa kalian tidak percaya pada ucapan saya? Kalau begitu pengalaman adalah sebaik-baik bukti, dan silakan wahai profesor, Anda menjawab pertanyaan ini. Kemudian suara sopir itu bertambah tinggi dan nyaring seraya mengatakan, silakan Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan lainnya. Akan tetapi saya berharap kepada hadirin untuk tidak banyak mengajukan pertanyaan karena sekarang ia dalam keadaan sakit. Aula itu dipenuhi dengan suara tepuk tangan yang terus-menerus berulang kali setiap kali Einstein menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Orang-orang pun keluar dalam keadaan bingung karena Einstein-nya yang mana. Nah, ini saudara kasih, dari ilustrasi ini saya dan Anda bisa belajar kenapa sopir Einstein itu bisa mengaktualkan dan menyelamatkan presentasi pada waktu itu, karena dia punya relasi yang kuat dengan Einstein. Tidak hanya relasi yang kuat karena dia mendengarkan terus apa yang dikatakan Einstein berulang kali sampai dia hafal, ya. Sehingga pada waktu darurat seperti itu, supir Einstein ini bisa mempresentasikannya, dan ketika ada kesulitan, ya, dia tidak kurang akal karena dia mempersilahkan Einstein yang asli yang dikatakan supirnya itu, ya, untuk tampil dan menjawab semua pertanyaan dengan cemerlang. Saudara-saudari umat kekasih Tuhan, gambaran seperti inilah yang mau saya dan Anda renungkan, bahwa relasi kita dengan Yesus yang kuat, Yesus yang bangkit. Apalagi ketika saya dan Anda merayakan Ekaristi, seperti dalam Injil tadi dikisahkan, Yesus makan bersama, meneguhkan, menguatkan para murid. Itu membuat relasi kita dengan Yesus menjadi semakin dekat dan semakin kuat. Dan kalau kita terus-menerus bertemu dengan Yesus, lebih-lebih setiap kali saya dan Anda merayakan Ekaristi, di situ saya dan Anda kemudian bersama dengan Yesus selalu. Dan itulah yang membuat saya dan Anda dalam pewartaan dan juga dalam pelayanan kita pun sehebat pelayanan Yesus. Ya, bahkan tadi dalam bacaan pertama dikisahkan pelayanan Petrus dan Yohanes, ya, menghasilkan mujizat, dan itulah kesaksian yang dahsyat yang membuat orang semakin tumbuh di dalam imannya. Saudari-saudara kasih Tuhan, saya gembira bahwa gereja Katolik, ya, khususnya di Indonesia ini, ya, disemarakkan dengan yang namanya kursus evangelisasi pribadi, di mana orang, ya, diajak untuk menyadari sakramen pembaptisan yang sudah diterima dan diingatkan lagi akan amanat agung Tuhan Yesus, pergi ke seluruh dunia, wartakanlah Injil, kerajaan Allah sudah dekat.
Hal ini hanya bisa terjadi kalau saya dan Anda terus membangun relasi yang kuat dengan Yesus, sehingga menginspirasi dan mendorong pelayanan dan pewartaan yang hebat. Saya dan Anda boleh gembira, karena pewarta-pewarta awam sekarang juga semakin bertumbuh. Saya dan Anda dan saya segera tahu bahwa karena semakin banyak saya dan Anda berrelasi dekat dengan Yesus, maka Yesus semakin ditampakkan. Sehingga sampai nanti pada waktunya, seperti Paulus mengatakan, bukan lagi aku yang hidup, tapi Yesus yang hidup di dalam aku. Seperti tadi supirnya Einstein itu seakan-akan kan menghidupi, ya, kata-kata Einstein, menghidupi dan mengaktualkan kehidupan Einstein, ya, dengan teorinya relativitas itu, ya. Dan apa yang disampaikan persis seperti yang disampaikan oleh Einstein, membuat kekaguman. Bahkan ketika ada keterbatasan yang tidak memungkinkan dia memberikan jawaban, dia tinggal mengundang Einstein yang dalam tanda kutip sopirnya itu. Alhasil orang diteguhkan, ya, dan dimantapkan. Dan inilah tugas perurusan gereja. Seperti yang saya dan Anda baca dalam dokumen gereja yang namanya Evangelium Nuntiandi, ya, yang dibaca dan didalami oleh peserta KEP dan juga peserta SEP. Maka saya dan Anda dibekali untuk tidak hanya menjadi orang yang diam saja. Apalagi ya di Keusapan Agung Semarang kan tema APP-nya itu kan diam di dalam Kristus, ya, tumbuh menjadi berkat, ya, dan menjadi damai dengan sesama dan alam ciptaan. Nah, maka marilah bersama dengan seluruh gereja kita terus mengembangkan bahwa Yesus hidup. Karena Yesus hidup, maka ada hari esok, dan hidupmu dan hidupku jadi berarti. Maka kita tidak pernah boleh berhenti, karena kita yang mempunyai relasi yang kuat dengan Yesus, pelayanan dan pewartaan kita akan hebat, dan kesaksian hidupmu dan hidupku akan sungguh dahsyat. Saya dan Anda boleh belajar dari para rasul, dan lebih-lebih ketika saya dan Anda membaca bacaan-bacaan suci mengenai kisah para rasul, bagaimana gereja bertumbuh dan berkembang ketika mereka bertekun dalam pengajaran para rasul, ketika mereka giat untuk beribadat, merayakan Ekaristi, memecah-mecahkan roti, bahkan mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu marilah kita terus menggalang relasi yang kuat dengan Yesus, dan relasi yang kuat itu karena kita kerap bertemu dengan Yesus, lebih-lebih dalam perayaan Ekaristi, membuat pelayanan kita dan pewartaan kita hebat, dan kesaksian hidupmu dan hidupku yang terasah di dalam Yesus menampilkan hidup Yesus sendiri, dan itulah kesaksian yang dahsyat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Mari bersatu dalam doa. Bapa surgawi, kegembiraan Paskah belum habis kami nikmati, dan rahmat-Mu terus tidak pernah berhenti tercurah. Lebih-lebih hadiah Paskah yang membuat kami sungguh-sungguh menyadari akan sakramen baptis yang sudah kami terima, yang kami perbaharui ketika merayakan malam Paskah, bahkan setiap kali kami merayakan Ekaristi pada hari Minggu, dan relasi kami yang semakin kuat dengan Yesus, yang kami rajut dalam tiap pertemuan kami yang penuh dengan kerinduan ketika kami merayakan Ekaristi, membuat kami sungguh-sungguh akhirnya menjadi pelayan-pelayan yang hebat, pewartaan yang sehat, dan kesaksian hidup kami dahsyat itu menjadi sarana pewartaan yang bermanfaat dan menjadi berkat bagi umat. Bantu Bapa kami dalam keraguan dan kelemahan, dalam pergumulan dan perjuangan kami setiap hari, sehingga kami dimampukan untuk terus mengalami Yesus yang hidup, karena Dia berjanji menyertai kami sampai akhir dunia ini. Bantu kami dalam keraguan dan kelemahan,
Kembali Bapa, jadikan relasi kami yang kuat, bertumbuh menjadi kewartaan dan pelayanan yang hebat, kesaksian yang dahsyat, bermanfaat bagi umat dan menjadi berkat. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala abad. Amin. Keluarga kudus, Bapak Yesus melindungi, Bunda Maria merestui, Tuhan Yesus menyertai. Terimalah curahan berkat Allah yang melimpah atas karya, usaha, keluarga dan perjuangan hidupmu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus bangkit. Haleluya. Haleluya. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.